وبركاته. الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وضياء الاقلام ومفتاح باب الياسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار على نعم الله وإفضاله. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله يصدق الله العليم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Masjid Raya Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini, detik ini, menit ini kita alhamdulillah masih diberikan suatu anugerah yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikannya ketetapan iman Islam, diberikannya kesehatan, diberikannya kesempatan, diberikannya umur panjang, sehingga tidak ada lagi bandingannya. Nikmat-nikmat yang disebutkan tadi jika dibandingkan dengan alam dunia beserta isinya tidak ada bandingannya. Untuk itu alhamdulillah, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih atas kesempatan, berterima kasih atas kesehatan, berterima kasih atas umur panjang, yaitu dengan cara kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan takwa Allah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memanfaatkan waktu dan kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada paduka alamin habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketinggalan kepada keluarganya, nabi tabiatnya hingga kita sekalian selaku umatnya. Harapan kita, keinginan kita tiada lain kelak di hari pembalasan, di hari hisaban, kita semuanya mendapatkan syafaat ummah, kita semuanya mendapatkan pertolongan dari sosok manusia yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang diistimewakan oleh Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selamat datang di Masjid Raya Al-Jabar. Ada mungkin dari luar daerah, luar kota, bahkan sudah ada juga dari daerah Sumatera atau dari Jawa. Ahlan wa sahlan bikum. Alhamdulillah selamat datang di Masjid Raya Al-Jabar. Mari kita bertafakur. Ya, sekali lagi, mari kita bertafakur dan mari kita berniat
ketika tadi memasukkan kaki dari pintu masuk Masjid Al-Jabar dengan mendahulukan kaki kanan karena kita menjaga adab, ya, menjaga adab kita karena ini adalah Baitullah, rumah Allah, tempat kita bermunajat, tempat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengedepankan adab. Insyaallah orang yang beriman kepada Allah akan menjaga adabnya, mendahulukan kaki kanan dengan membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian diawali dengan sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu kita duduk, kemudian berniat, mari kita niat bersama-sama. Jadi duduknya kita di sini akan mencatat amal kebaikan, akan menjadi pahala manakala diniatkan, yaitu diniatkan di i'tikaf. Mari kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita duduk sejenak mendengarkan kultum. Mau'izatul hasanah bertujuan adalah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yaitu saling mewasiatkan kepada urusan yang hak atau yang benar dan saling menasihati dalam urusan kesabaran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fatih menyampaikan dengan judul yaitu memperbaiki amal atau anggota lahir atau anggota zahir, menata kehidupan lahirnya. Karena ada amalan batinnya, ada amalan lahiriah. Ada 3 hal yang dapat membersihkan amal anggota lahir atau zahir, yaitu yang pertama dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan takwa, bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan yang ketiga adalah istiqomah. Kita rinci dulu, yang pertama adalah taubat. At-taubah menurut bahasa adalah kembali, sedangkan menurut arti syarat adalah kembali dari perbuatan yang tercela. Syarat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima apabila memenuhi 3 persyaratan. Sekali lagi, ketika kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita betul-betul taubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala khilaf, atas segala kekurangan kita, maka akan diampuni dosa tersebut apabila memenuhi 3 persyaratan. Apakah 3 persyaratan tersebut? Yang pertama adalah an-nadmu. Apa itu nadmu? An-nadmu artinya menyesali dosa. Dosa yang telah dilakukan, menyesal atas dosa yang dilakukan. Jadi kalau kita taubat kepada Allah kemudian kita tidak menyesali atas dosa yang kita lakukan, sama juga dengan bohong. Jadi persyaratan diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3. Satu adalah menyesali dosa yang pernah dilakukan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin tidak akan ada yang berani mengacungkan tangan ketika ditanya, siapakah pada hari ini dari mulai bangun tidur sampai sekarang ini jaminan yang tidak berdosa? Semuanya tidak akan berani mengacungkan tangan karena rentan dosa itu. Walaupun tidak diucapkan, hanya terbesit di dalam hati saja itu bisa menjadi dosa. Rentan sekali manusia dengan dosa. Untuk itu, sebelum ajal menjemput kita, maka kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taubat. Taubatan nasuha. Bertobat dengan yang sesungguh-sungguhnya, bukan taubat sampai. Syarat yang pertama menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Yang kedua adalah al-iqlan, artinya meninggalkan dosa yang sedang dilakukan. Ketika kita sedang berbuat dosa, berbuat maksiat, ketika ingin diterima taubat kita, permohonan maaf kita kepada Allah, maka persyaratan yang kedua pun juga tidak boleh ditinggalkan, yaitu al-iqlan, artinya meninggalkan dosa yang sedang dilakukan.
Kemudian persyaratan yang terakhir diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-azmu. Apakah itu al-azmu? Al-azmu adalah artinya niat yang kuat untuk tidak melakukan dosa-dosa itu lagi. Sekali lagi, niat yang kuat di dalam hati, saya tidak akan pernah untuk mengulangi atau untuk melakukan dosa-dosa tersebut lagi. Maka ketika memenuhi 4 persyaratan, yang pertama menyesal atas dosa yang pernah dilakukan, yang kedua meninggalkan dosa yang dilakukan, dan yang ketiga berazam, berniat di dalam hati bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut, maka insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosanya melebihi buih yang ada di lautan, dosa kita lebih banyak daripada dosa yang dibandingkan buih di lautan, tetapi dengan persyaratan tadi taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan memenuhi persyaratan 3 tadi, maka insya Allah akan diterima taubatnya. Maka sekali lagi, jangan pernah menunda-nunda dosa yang pernah kita lakukan untuk ditaubati. Dari ucapan, dari pendengaran, kemudian dari, kalau orang Sunda menyebutnya ngeretak na hati, ya, berbicara dalam hati terbesit, ya, ucapan-ucapan di dalam hati walaupun tidak diungkapkan mulut, tetapi dalam hati ini masuk cowok ngoten. Nah, maka itu juga harus ditaubat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang memperbaiki amal zahir adalah takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Saya sampaikan tadi di awal, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Di tengah kesibukan kita, walaupun dalam keadaan lelah, walaupun dalam keadaan kantuk, walaupun dalam keadaan capek, ketika datang panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, hayya 'alas sholat, maka kita tidak boleh menunda-nundanya. Tanda orang yang beriman ketika mendengar kumandang adzan, maka dia akan segera bergegas untuk melaksanakan atau untuk menghadiri panggilan Allah. Syariatnya adalah muadzin, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memanggil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang memperbaiki lahir adalah dengan istiqomah. Istiqomah maksudnya apa? Istiqomah dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan istiqomah, ya, insya Allah amal akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika kita di bulan Ramadan kemarin, yang rajin sholat sunnahnya, yang rajin tilawahnya atau tadarusnya, maka teruslah beristiqomah walaupun sedikit. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qala. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kekalnya walaupun hanya sedikit. Ya, ketimbang kita baca 2 juz, ya, 1 kali membaca 2 juz, kemudian 3 bulan kita tidak pernah membaca Al-Quran lagi. Insya Allah, manakala kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, ya, salah satu adalah hamba yang bertakwa kepada Allah, dan kemudian kita jaga keistiqomahannya, insya Allah keberkahan akan diperoleh dari Al-Quran. Karena apa? Karena kehidupan ini akan diselamatkan oleh Allah sampai akhirat manakala kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Ketika nanti ditanya, wa ma imamuka, siapa imamnya? Jawabnya adalah, imamku adalah Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi 3 hal, ya, yang akan memperbaiki anggota zahir, yaitu yang pertama dengan taubat kepada Allah. Jangan menunda-nunda taubat sebelum ajal dicabut oleh Allah. Karena hubungan itu ada 2, ada hubungan dengan Allah, maka kita selesaikan dengan Allah, dan ada hubungan dengan manusia, dan kita juga selesaikan dengan manusia dengan cara apa? Dengan saling memaafkan. Jangan menyimpan dendam, karena dendam itu salah satu sifat setan yang pada akhirnya akan menjerumuskan kita kepada jurang keniscayaan. Naudzubillah. Yang kedua adalah takwa kepada Allah. Dalam keadaan ramai, dalam keadaan sepi, senantiasa bertakwa, tidak memandang ramai atau sepinya, takwa tetap dilaksanakan. Yang ketiganya adalah istiqomah dalam ketaatan tersebut.
Mudah-mudahan kita termasuk salah satu hamba-hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan senantiasa kekuatan zahir dan batin untuk melaksanakan ketakwaan. Semoga kultum yang singkat ini bermanfaat lebih khusus untuk diri saya pribadi, umum kepada jemaah sekalian. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari sentuhan api neraka. Keluarga kita, turunan-turunan kita dijadikan turunan-turunan yang solih dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian, mohon maaf apabila terdapat khilaf. Barakallahu li wa lakum, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi